Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa ya, saya memantau dari komal-komal kita Kristen dan juga komal saudara-saudara kita Muslim. Namun saya tidak menemukan teman-teman adanya perbincangan yang menarik, sehingga seperti biasa kalau sudah keliling tidak ada yang menarik, Bang Suma buka komal sendiri untuk kemudian menyapa teman-teman yang ada gitu ya. Gimana kabar sahabat-sahabat sekalian pada pagi hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ya, saya rasa jam-jam begini pukul berapa ini ya? Baru jam 9 ternyata ya, teman-teman. Saya rasa teman-teman masih prepare untuk kerja, teman-teman yang masih sibuk untuk menyediakan sarapan untuk suaminya atau menyediakan sarapan untuk istrinya, gitu ya. Kalian semua masih pada sibuk semua tentunya. Nah, kita malah disibukkan dengan live di sini ya. Ya, tujuannya tentu untuk memberikan edukasi. Gimana teman-teman? Anak saya ada 3. Anak 3, alhamdulillah. Makan kapurung. Siapa ini, Dinda apa Winari? Orang kelihatannya orang Palopo ini. Cukur rambut, iya, insya Allah sebentar kita mau cukur rambut. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman kita sehat, masya Allah ya. Sulawesi Barat, ya baik. Di tap-tap layarnya sampai 50k. Habis itu kita naikkan Bang Zuma untuk berdiskusi ya, teman-teman, dengan teman-teman kita yang dari Kristen, teman-teman yang ada di YouTube juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Zulkifli Mabas, kiranya antum semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin pagi-pagi begini biasanya ada Kristen. Ukhti Nevi Liana, syukran Ustaz, barakallahu fik. Kita tap-tap layar dulu. Ada lagi video yang kita harus buka. Kita buka videonya untuk sebagai apa? Sebagai bahan kita untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini mereka gaungkan sebagai ajaran yang menurut mereka itu adalah ajaran yang baik. Ya, teman-teman yang sudah ragu, kita harus sampaikan dan mengabarkan kepada mereka. Sahabatku Anisulis, thank you.
STS Sri. Makasih. Kita harus Ukhti Sarah, barakallahu fik. Daham kecil namanya Al-Mahdi, barakallah. Kita harus menyampaikan Hasan Marsan, Miftah, kita harus sampaikan kepada mereka ya bahwasanya ada beberapa hal yang dalam agama itu bisa kita lihat dari aspek oknum. Umat Islam ketika melakukan kesalahan itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menilai umat Islam itu sendiri. Oklim, Bunda Sul. Kenapa demikian? Dikarenakan karena umat Islam itu Bang Jago, barakallah, Ceylan, Hasan, Nevi. Karena gini teman-teman, apa ya bilangnya, umat Islam itu Roh Kudusnya di Al-Quran, ya kan? Uci fi Cina, barakallah fik. Istri, barakallah. Karena umat Islam itu Roh Kudusnya itu di Al-Quran. Hasar, Recidika, Restilaras, Jud Salira, barakallah. Pagi-pagi sudah bersedekah ini, masya Allah. Neviliana, barakallah. Vivi, sehat semuanya ya. Rosmita, Suherman, barakallah fik. Terima kasih ya sahabat-sahabat yang sudah mendukung. Ani Sulis, Vivi, sehat selalu bersama dengan keluarga. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang turun ke bumi akhir untuk menyampaikan Yuli ke Harpol, Uci, Tekdon. Ini nggak selesai nih. Rahman, oh no, Billy Faweli, nggak bisa gue baca nanti. Uci, Chance, Rahman, Ugi. Gak selesai kita ini teman-teman. Teman-teman kasih gift terlalu banyak gitu ya. Ya, Jagar, Prabowo, Rahman, Uci, Yulidianis, Rosmita. Roh Kudus itu malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl kan ada tuh ya kan, sering kita sampaikan. I am back. Rosmita, Rosmita, barakallah fik semuanya. Billy Faweli yang sudah membantu. Hasar, Tekdon. Oh, Muhammad, apa itu? Bunda, Tekdon. Nevi muncul lagi, teman-teman. Kapan selesainya ini? Yole Janis, Bunda. Mereka kasih gift ini berharap disapa ya kan ya. Rizwandi, AB, kata temanku, teman-teman yang kasih gift itu disapa. Ya, kayak mana ini? Kita nggak terusin materi ini nanti. Neviliana, AB, barakallah fik. Jadi, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqa, bihaqqa. Jadi akhir ega sabar dulu. Roh Kudus datang, malaikat Jibril datang ke atas muka bumi ini, kemudian tapunce untuk menyampaikan semua pedoman yang dibutuhkan oleh manusia. Muhammad Yusuf, barakallah fik, Seto, Bunda, untuk kemudian Hasar disatukan dalam sebuah kitab suci bernama Al-Quranul Karim. Nepi Ipong, Fa, akhir, Mi Amor, Balas Sinake, Rasita Malam Ega, Hasar, Iwan Mozar, barakallah fik, Rizwandi, Abang L, Nevi, Iwan, Mozar, Ega, tak habis ini, masya Allah. Jadi teman-teman, scan racun, Dudi, Iwan, Mozar. Wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, kemudian Wan Levi, oh Godong Purami dulu, itu kemudian disimpulkan dalam sebuah hafalan dan dipadu dalam sebuah kitab suci bernama Quran. Jadi kalau misalnya umat Islam Hansin Insan itu salah, keliru, Dewa Dudi itu keliru, maka oknumnya yang salah karena tidak menuruti Al-Quran, ya kan ya? Karena Al-Quran pedoman kita itu yang harus kita ikutin.
Al-Quran. Kalau umat Islam semisal Nevi, Dania Putra, Imut salah, salah dalam bersikap atau berperilaku, maka oknumnya yang salah, bukan agamanya, karena dia terlepas dari Quran. Wan Alif, Yanti, Nevi, kerjain saya ini kayaknya. Ya kan ya? Kalian kerjain saya kan ya? Benar gak? Kalian sengaja? Imut, Bunda, Rins, Ratan, untung aja akan Jack, untung aja teman-teman. Ada kan bapak yang botak itu ketika dikasih topi pukul-pukul, untung aja nggak kayak gitu ya. Edi Cabe, gimana dong? Ricky, Nevi yang kerjain saya ini. Itu dia tuh Rahman. Masya Allah. Akan Jaya. Nanti kita jumpa di Jakarta atau di Bandung ya teman-teman. Yang di Medan juga nanti kita jumpa di Medan. Insya Allah kita sampai ke Medan. Ontino, Barakallah Fik, Nevi. Nah jadi saya saja Ki. Ezar, Wan Asril, Yuli Danis. Ini orang kasih gift ini orang mau disapa semua. Jadi kayak mana? Wan Azril, Wal Asri, Neviliana, Wan Alif, West teman-teman, Denan Cerins. Kita lanjut sedikit dulu ya. Ezar, la haula wala quwata illa billah. Gimana dong Denan C, Barakallah fi. Jejaka damai Ezar. Ini gimana dong? Bantu tap layar. Alif, Neti Ekawa. Gimana ini teman-teman? Yang di YouTube gimana? Keberatan nggak nih? Mereka kalau nggak disapa nanti merasa dicuekin, bilangnya sombong, Bang Suma sombong, Bang Suma cuman ini aja, nggak pernah mau nyapa-nyapa netizennya, padahal sudah disupport. Imut, Oli Lokik, Yarsi, Nevi muncul lagi, Ani Sulis. Nevi ini kayaknya ini minta dilamar ini anak ini. Dari tadi ngirim gift terus. Udah dulu teman-teman. Udah dulu ya. Nanti ada sesi gift supaya disapa satu-satu. Masya Allah, akhirnya muncul lagi Pak Hot, Anu Mirins, ini Imut, Bunda. Apa kabar Raja Wali? Baik. Wan Asril, Dania Putra. Jadi kalau orang mereka insan Bunda ini, mereka itu tidak melakukan sesuatu yang benar, AG, Pinky, maka yang salah oknum dan juga agamanya. Abu, benar nggak? Benar kan? Shirley, ambulans juga masih cari masalah kalian. Salvatore, Alfarisi, ambulans. Oh, kerjaan saya kalian ya. Billy Family. Kenapa demikian? Karena gini loh teman-teman, mereka kan sudah ada Roh Kudus, dan Roh Kudusnya itu bukan di kitabnya mereka. Roh Kudus bukan di kitab, tapi Roh Kudus itu ada di diri mereka. Jadi ketika mereka salah, maka yang salah itu agamanya. Gerhana, benar nggak? Esa, benar nggak? Welut, benar nggak? Ya Allah ya Karim. Buma, Welut, Buma, thank you. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi seibarat gini, Roh Kudus masing-masing kan ada tuh di Islam, Ega, ambulans kan sama-sama, Mio, Endang, kan sama-samanya kita ini kan. Di Islam maupun di Kristen sama-sama mengaku, Dear, Riyadi, sama-sama mengaku bahwa mereka punya Roh Kudus. Islam juga punya Roh Kudus. Ilham, Nepi muncul lagi. Cambuk juga pakai sapu nanti anak ini. Safril, One, Wan, ya kan? Nah jadi pusing aku lihat ini. Afri, istirahat dulu sebentar Jo, sebentar. Kalau mau disapa sebentar, saya akan sapa satu-satu. Mudah-mudahan mata saya lancar untuk membaca. Saya teruskan dulu. Ajudan, Saprilwan, Ilham, sabar ya, sabar. Roh Kudus turun ke umat Islam melalui kitab suci Al-Quran, bukan melalui orangnya, bukan melalui kita.
Ini bukan Quran sih, tapi ini anggap saja ini kamus induk Quran. Turun, kemudian Roh Kudusnya itu ke Al-Quran. Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita sebagai pembimbing, ya kan? Bunga tulip, Sapril. Nah, kemudian ini bahasa Jepang, tidak ngerti aku, tidak bisa baca namamu. Kemudian Roh Kudus juga turun kepada mereka. Tapi bedanya, kalau di umat Islam Roh Kudusnya itu menitipkan kitab suci berupa Quran. Sehingga kalau umat Islam yang melakukan kesalahan, bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya yang keliru. Par 33 Rin, Saharin, Gemini. Yang salah itu adalah oknumnya, Bang Suma yang salah, bukan agamanya, bukan kitab sucinya yang salah. Begitu dia Tamrin. Alamak, Anusulis, Bang Fihir, malah makin rame ini. Kisah. Tapi kalau mereka yang melakukan, ya, Kisah Saf, mereka yang melakukan, Roh Kudus ada pada diri mereka. Berarti yang salah Roh Kudusnya kan? Karena ada Roh Kudus di mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, berarti agamanya yang salah. Begitu Mas Dewo, Korason Baris. Agama yang salah. Karena pada diri mereka itu ada kemudian Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka melakukan kesalahan, berarti agama yang keliru. Benar gak? Betul. Kalau umat Islam melakukan kesalahan, oknumnya yang keliru. Kenapa? Pada diri mereka itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudusnya di sini. Apabila mereka menjalankan ini, maka mereka akan selamat. Berbeda dengan mereka. Roh Kudus bukan di kitabnya mereka, Roh Kudusnya ada pada diri mereka masing-masing. Selayaknya karena pada diri mereka itu ada Roh Kudus, Sakti, Sahrien, Ambulans, ya, Sakti, maka ketika mereka melakukan kesalahan, maka yang salah itu adalah diri mereka, agama mereka. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, sehingga, makasih Bun. Sehingga kalau kita menitik nih, manakah Roh Kudus itu bekerja, maka jelas Roh Kudus itu bekerja di umat Islam melalui Al-Quran. Karena Roh Kudus itu Jibril turun ke bumi mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, keadilan, dan penghisapan dunia akan dosa. Begitu Wiwin Kirai, ambulans mending buka Komal. Nanti saya masuk ke sana daripada ngerjain saya di sini. Tatian, Olik, Wiwin. Ini teman-teman kasih gap ini mau disapa. Irma Safina, itu kata Bang Sadli. Ya, apa ini? KTB Pade, dia Tamrin, Elikolik. Nevi muncul lagi, cari masalah ini aneh gini. Ambulans, yalah, baiklah, nanti datang obrak abri komalmu. Dania Putra, barakallah fiq. Wadini Sarun. Nah, Insan, Wadini Sarun. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa pada diri kita umat Islam itu Roh Kudusnya itu bekerja lebih tepat? Karena Roh Kudus itu Nevi, Rins, thank you. Mimian, Sahrian. Roh Kudus itu ada mengajarkan, membimbing kita berupa Al-Quran. Jadi kalau kita salah, hilap melakukan kemaksiatan, fans Bang Suma, Bang Fihir, maka kita terlepas dari Quran, Bang Rio. Quran ya Quran, oknum Islam ya oknum Islam. Ifing, Ceti, Maisyaro, ikut-ikutan juga Maisyaro, Akan Jaya, Hasan Marsan, Shirley. Berarti Al-Quran gak salah, yang salah itu adalah oknumnya. Rahman, Masya Allah. Sahrin, ya tahu kalian hadir di sini, tahu. Tapi jangan dulu kirim gift. Nanti aku sapa-sapa satu-satu, ya. Nanti stop dulu. Mama agak tuh fans Bang Suma, Nevi, sudahlah, akhir sudahlah. Gatal kepalaku juga nih lama-lama. Dia Tamrin. Udah dulu, kita lanjut dulu. Lubis, muncul lagi pemain baru. Jadi gitu teman-teman. Nah, mari kita buktikan Sahra seperti ini misalnya. Kita buktikan ya, apakah agamanya yang salah atau oknumnya yang salah.
Coba Anda tebak, ketik di bawah. Nih ya, apakah agama yang salah atau orangnya yang salah? Nih. HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena ini kira-kira teman-teman, menurut teman-teman ini yang salah siapa ini kira-kira? Menurut teman-teman, bukankah pada diri mereka itu sudah ada Roh Kudus? Eldi Fonti, Tata, masa laluku. Bukankah mereka sudah ada Roh Kudus? Dania Putra, amin. Oh, 116688 nih. Iya kan? Joni Rito, Rosinta. Bukan oknum dong. Bukan, Bang Jago bukan oknum yang salah, bukan. Agamanya yang salah. YNT, Welon. Kenapa Welut? Kenapa agamanya yang salah? Yogi Nugraha. Kenapa? Kan pada diri mereka sudah ada Roh Kudus. Iya kan? Di dalam diri mereka kan ada Roh Kudus. Jadi kalau mereka melakukan tindakan kayak begini, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan. Seorang pendeta kan sudah ada Roh Kudus, melakukan kemudian pencabulan. Yang salah siapa? Agamanya. Agama yang salah. Kenapa agama yang salah? Karena seorang pendeta pada dirinya ada Roh Kudus, ya kan? Ada Roh Kudus kan dalam diri pendeta itu kan? Kalau umat Islam, Roh Kudusnya di sini, Roh Kudusnya di Al-Quran, Ukti Sahra. Kalau umat Islam melakukan pencabulan misalnya, maka oknumnya yang keliru, bukan agamanya. Itu yang perlu dipahami. Tapi kalau orang pendeta, mereka sudah mengalami kemudian pertemuan dengan Roh Kudus dan mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan? Nih. Ya, korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga perlu mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini ada gimana dong? Agama yang salah. Dinda Rahmat Hidayat, barakallahu fiik, syukran. Agama yang salah. Agamanya yang salah. Bukan oknum, agama. Karena pada diri mereka setiap orang-orang Kristen, apalagi pendeta, itu sudah memiliki Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu apa artinya? Makhluk yang suci. Meskipun itu adalah gelar malaikat Jibril, tapi kalau diartikan kata per kata itu adalah malaikat yang suci atau roh suci. Iya kan? Roh yang suci kan? Ruah HaKodes. Kalau di kita Roh Kudus, Nadine, PT Mulia. Itu kan jelas itu. Maka yang keliru agamanya. Agama yang salah. Karena pada diri mereka sudah ada Roh Kudus. Tapi kalau umat Islam yang melakukan sesuatu yang tidak senonoh, bukan agamanya yang salah, karena Roh Kudusnya di sini. Oknumnya yang tidak mengikuti kemudian apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Kalau mereka tidak, di dalam diri mereka sudah ada Roh Kudus. Nah, contoh yang lain coba kita lihat. mengapa saya? Kita lihat ya. Nih. Pendeta besar nih. Yohanes yang ke-12. Enggak ya? Saudara tahu tidak Paus ini? Dia lebih bejat dari pezina. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini Paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah, seorang pesiarah datang ke kepausan, masih perawan, seorang perempuan diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Coba. Dan Roh Kudus.
Roh Kudus lo itu ada pada diri setiap Kristen. Seorang paus memperkosa jemaat, datang ke gereja masih perawan, pulang ke gereja pecah perawan. Nah, yang kemarin itu jemaatnya dikencingin, Tengku Yah, Piliana, PT Mulia. Coba, ini siapa yang salah, Bang Rudi? Hah? PT Mulia siapa yang salah coba? Seorang paus, ya kan? Orang yang sudah ahli di bidang agamanya. Kan Roh Kudusnya masuk ke setiap orang di Kristen, Bang Sahrian. Kan setiap kita, menurut mereka kita salah, itu karena tidak ada Roh Kudus dalam diri Bang Suma. Iya kan? Iya kan? Neviliana, benar kan? Abah, betul kan? Iya dong. Setiap orang Kristen pasti ada Roh Kudus dalam tubuhnya. Umat Islam Roh Kudusnya di sini. Jadi ketika umat Islam itu melakukan kesalahan, maka yang salah oknumnya, karena dia tidak menjalankan Al-Quran dengan betul. Tapi kalau seorang Kristen yang salah, maka jelas yang salah siapa? Agamanya, konsepnya yang salah. Yang muncul pertanyaan kemudian, apakah betul yang ada pada diri mereka itu Roh Kudus atau roh setan? Itu loh pertanyaannya. Iya kan? Benar nggak Bang Andrian? Betul dong. Berarti yang salah adalah oknum kalau di Islam, tapi kalau mereka yang salah adalah agamanya. Begitu pemilik PT Mulia, Bukti Nevi. Begitu. Nah, kita ulang lagi nih. Coba. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih bejat dari pezina. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar, ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Itu Roh Kudus loh. Jadi pada saat mereka melakukan itu, kemaksiatan, pencabulan dan seterusnya, Roh Kudusnya ngapain? Tidur. Tidur Roh Kudusnya. Hah? Dia tamrin, saya tanya, Roh Kudusnya tidur? Cobalah pikirlah itu. Seorang Muslim melakukan kesalahan, bukan agamanya yang salah, karena tuntunan benarnya ada di kitab sucinya, bukan di orangnya. Maka ketika umat Islam melakukan kesalahan, rastilaras, asal ente tahu, itu oknumnya yang salah, bukan agamanya. Tapi kalau mereka yang melakukan kesalahan, mau tidak mau mereka harus katakan agama kami yang salah. Yang ada pada diri kami itu bukan Roh Kudus tapi roh setan. Begitu saudaraku. Cuki. Paham ya? Ingat sampai situ ya teman-teman, bahwa yang melakukan pencabulan kalau di Islam itu adalah oknum, karena mereka meninggalkan kitab suci Al-Quran. Tapi kalau mereka yang melakukan kesalahan pencabulan, maka yang salah itu adalah agamanya yang sudah dengan luar biasa euforianya pada diri mereka, kemudian ada yang disebut Roh Kudus. Bullshit. Bullshit. Kalau seorang Islam ada Al-Quran di dalam dirinya, ada Roh Kudus dalam dirinya, mustahil melakukan hal seperti itu, karena ada Al-Quran pada dirinya. Tapi kalau mereka mengaku ada Roh Kudus dalam dirinya, tapi masih melakukan hal kayak begini, berarti agama yang salah. Kita ulang, ini sadis sekali bahasanya. Yohanes yang ke-12. Saudara tahu tidak paus ini? Dia lebih bejat dari pezina. Dia lebih bejat dari penjahat kelamin. Dia lebih bejat dari apa yang di dalam dunia sekuler sekarang itu dikutuk sebagai kejahatan besar, ya. Orang-orang pedofil, orang-orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, kepada perempuan yang tidak berdaya. Ini paus Yohanes ke-12 ini lebih bejat dari itu. Bayangkan seorang pesiarah, seorang pesiarah
datang ke Kepausan, masih perawan, seorang perempuan diperkosa oleh Paus Yohanes yang ke-12 ini. Dan Paus Yohanes yang ke-12 ini seumur hidupnya itu hanya berzina saja. Pokoknya kerjaannya berzina sampai suatu saat dia berzina dengan istri orang, dan suami istri orang itu membunuh Paus Yohanes yang ke-12 ini dan mati terbunuh saat berzina. Paus. Gila enggak tuh? Gila enggak teman-teman? Bagaimana saudaraku PT Mulia? Gila enggak tuh? Katanya ada Roh Kudus. Sejatinya orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya nggak perlu sekolah. Nggak perlu sekolah. Karena ada Tuhan. Di dalam dirinya ada Tuhan. Nggak perlu sekolah dong. Benar nggak? Iya kan? Karena orang yang ada Tuhan pada dirinya berarti dia sudah tahu, maha tahu. Saudaraku YNT, benar kan? Nggak perlu dia sekolah. Nggak perlu. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kan kata mereka, 3 Tuhan itu adalah 3 pribadi. 1 pribadi Tuhan ada pada diri mereka. Makanya mereka disebut sebagai anak-anak Tuhan. Faktanya, kita lihat sendiri tadi. HL, seorang pendeta sebuah gereja di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Gila nggak tuh? Ditahan karena... Mana Roh Kudusnya coba? Mana Roh Kudusnya? Mana? Katanya dalam diri mereka ada Roh Kudus. Mana? Harusnya langkahnya, aturan napasnya itu kemudian mereka terjaga karena pada diri mereka itu ada Tuhan. Benar nggak, saudaraku PT Mulia? Pensiun. Ini kerjain saya semua ini teman-teman. Jadi kayak mana ceritanya nih? Iya kan? Benar nggak? Kalau yang dikatakan Roh Kudus itu mungkin yang kayak gini Roh Kudusnya tuh. Wah, mantap sekali tuh Roh Kudus yang kayak gitu. Ya jadi gimana ceritanya orang memiliki Roh Kudus tapi kayak gitu? Hah? Biasanya kan kita disuruh pijat. Roh Kudus apa yang kayak gitu-gitu teman-teman? Biasanya kan kita disuruh pijat kaki, terus nanti dikasih uang gitu kan, 10.000. Iya, aku lagi nabung buat beli HP nih gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu mau nggak HP aku beliin 3 juta, tapi alat kelaminnya dia tuh dimasukin ke alat kelamin aku. Apa coba Roh Kudus? Ngapain? Terus tiba-tiba dia datang, dia kencingin aku. Iya, berarti gini ya. Apa yang kayak gitu-gitu Roh Kudus? Bang Gun, Roh Kudus kayak gitu Bang Gun. Kencingi jemaat. Bang Pensiun, kencingin jemaat. Mana Roh Kudusnya coba? Alatmu masukkan ke dalam alatnya. Mana Roh Kudusnya? Roh Kudus tai ayam. Apa yang kayak gitu-gitu coba? Bayangkan itu teman-teman. Bisa nggak itu disebut sebagai Roh Kudus tuh? Roh Kudus itu kan membimbing manusia. Coba kita lihat ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Apabila Roh Kudus itu datang, Dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Kebenaran apa? Kencingin jemaat. Kebenaran apa itu? Kenapa nggak sekalian berain jemaat? Coba, gila nggak tuh Bang Pensiun? Gila nggak? Nevi, hati-hati Nev, kamu dikencingin sama pendeta nanti. Bang Gito, coba, gila nggak tuh? Ukti Irma Safina, gila nggak tuh? Mau nggak kamu ke gereja dikencingin sama pendeta? Gila kan? Subhanallah. Jadi dari situ aja kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa lihat aspek kebenaran itu benarkah demikian adanya. Kalau ada Roh Kudus, mustahil. Kan Dito, mustahil. Bang Pensiun, mustahil. Mustahil kemudian yang kayak gitu-gitu ada Roh Kudus, mustahil. Oke?
Itu tidak masuk akal. Roh Kudus kata Yesus Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Orang-orang percaya kata dia. Kandito Khairul Bahri Sahril Har. Orang-orang percaya katanya. Abiman. Orang-orang percaya. Pensiun. Amin. Barakallahu fik. Kandito. Thank you. Syukran. Aldi Davinson. Jadi bagaimana mungkin kemudian? Bagaimana mungkin coba Bang Rozi? Bagaimana mungkin orang yang kemudian memiliki Roh Kudus melakukan hal-hal yang kayak begitu, Bang Yuda? Jemaat dikencingin usia 10 tahun, bahkan ada yang 7 tahun diperkaos. Gila nggak tuh? Jemaat lagi tidur didatangin, dikencingin. Gila nggak? Ini apa ini? Wahti Marta, apa ini? Bang pensiun, apa coba? Kandito, apa coba? Hah? Hans Patah, betul itu? Benar itu? Bahwa itu adalah Roh Kudus? Tidak sama sekali. Yang saya tahu, itu adalah bintang timur. Oke? Itu adalah sang bintang timur. Berbeda dengan umat Islam. Jadi kalau umat Islam melakukan satu tindakan, itu karena nafsunya sendiri, bukan karena ada Roh Kudus di dalam dirinya, enggak. Bukan. Pres Siti Sahrini. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, gimana saatnya kita naikkan Bang Suma supaya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman Kristen, gimana? Setuju enggak? Encing 02 Pres NP, thank you. Nevi, nakal kamu. Yuda, Arif, ya, syukran. Neviliana, Arifsa, barakallahu fik. Kita naikkan Bang Zuma ya. Oke, nanti kita Uhti Sahra, Pres, siapa ini? Mi, Trisna. Kita naikkan Bang Zuma untuk bisa berdiskusi dengan apa? Dengan saudara-saudara kita Kristen yang lain. Punya Roh Kudus bede. Roh Kudus taik ucing. Bang Suma kita naikkan ya. PT Mulia Ci ini kita tutup. Bang Suma minta permintaan. Aduh, kena juga ini, gimana dong? Saya mau live di mana? Tunggu. Pan, ya. Masukkan dulu nih HP ku dulu dek. Ini 4 akunku kena report semua, baru tidak ada di sini. Masukkan yang kosong berapa ini? Ini kosong berapa ini? Harus pakai email. 02. Harus pakai email. Ini Mbak, ini ambil itu bukunya. Mana buku email? Masukkan 01, 03, 04. Mana buku emailnya? Mana? Itu. Tunggu ya. Sabar ya teman-teman. Kita naikkan Bang Suma, tapi akunnya ter-report semua dari Oten. Takut kebongkar. Singawaro. Pres NP, Lisna, Singawaro, thank you. Uhti Nevi, sabar ya. Ini yang kirim gift banyak kali giftnya. Papa Jahat cemburu, sakit hati Papa Jahat. Masya Allah, Irma Safina, kalian merubuhkan perasaan Papa Jahat. Di saat Papa Jahat gak ada duit, makan aja susah. PT Mulia, kalian malah bagi-bagi gift di sini di depan Papa Jahat lagi. Bagaimana gak hancur hatinya Papa Jahat kalian buat? Papa Jahat untuk sekedar makan aja, dia harus susah payah untuk makan aja nih. Untuk beli tahu beras 1 liter, Papa Jahat itu harus mati-matian ngamen entah apa gitu.
Masya Allah, Ukhti Uci, Neviliana, Akhir, kalian membuat hati ini, hatinya siapa? Itu siapa namanya? Bapak jahat terluka dalam kali. Dia ada di sini, dia minta pertemanan. Kasihan kali dia, ya Allah ya Karim. Kalian siksa batinnya. Kalian pamer-pamer, kasih gift, Umi Awa, PT Mulia, Mumidar. Sementara papa jahat ada di sini, Bang Ikram, bantu tap-tap. Di mana perasaan kalian kepada sesama anak bangsa? Papa jahat, anak dari seorang apa nih namanya yang tukang bersih-bersih masjid, Marbot. Dia seorang anak dari Marbot. Karena nggak tega lihat bapaknya, nggak tahan lihat bapaknya seperti itu, kesal dia kan, karena dia pingin juga memberikan sesuatu kepada keluarga, kebanggaan, tapi nggak bisa. Akhirnya dia meninggalkan bapaknya dan murtad gitu. Bagi King Sahra, papa jahat tidak tega melihat bapaknya menjadi seorang tukang jaga-jaga masjid gitu. Karena sudah lama dia jaga-jaga masjid bapaknya, sesekali dia jadi imam. Ukhti Intan, Mamidar, dan juga Andikara. Nah ini kalau gipnya kayak begini, ini hatinya sangat terluka gitu loh. Papa jahat ini stres, darahnya sampai ke plafon. Waduh gila, Bang Suma dapat gift, sementara saya kagak. Gimana dong? Dikocat insan. Papa jahat gimana dong? Waduh stres sekali dia ini. Berpikir sekeras mungkin, mana ini? Kok bisa Bang Suma banyak kali giftnya ya? Kok bisa ya? Sementara saya makan aja susah. Malah saya kadang nya sekali seminggu. Karena kalau saya lapar, makanya tahan biar nggak lapar. Sekali seminggu nya sampai keras kayak batu baru keluar. Itulah si papa jahat, orang susah yang orang sulit. Biasa dia buka kamera makan. Mau tahu apa tujuannya dia makan buka kamera kayak gitu? Kikocat, mau tahu? Dia makan dengan nasi tok, dengan tahu isi. Untuk apa dia makan kayak gitu? Untuk dia perlihatkan, seakan-akan dia mewakilkan diri dia itu teriak, kasihanilah aku, seorang yang tak punya duit, hanya bisa pansos di sosmed cari nasi, tapi tak ada yang kasih. Berharap berkongsi sama Bu Yuni, tapi Bu Yuni juga orang susah. Kasihan papa jahat itu. Kasihan. Dia terjebak di alam kebodohannya sendiri. Dia sudah tahu bahwa pada diri mereka hanya ada roh setan, roh halus, ikut-ikutan masuk. Sudahlah, miskin terjebak lagi dalam kekafiran. Sempurna sudah. Sempurna sudah kehidupannya. Kita naikkan host ya. Nanti kita tunggu host kita untuk mengatur perjalanan diskusi. Kalau ada yang mau naik, tunggu ya teman-teman. Bang Suma belum bisa live. Bang Suma 01 belum bisa. Belum, coba belum bisa. Ganti akun lagi. Gak bisa, 02 gak bisa, 01 pun gak bisa. Itu 0 berapa? 03 atau 04. 04 coba. Sorry ya, semalam itu keluar sendiri. Assalamualaikum Bang Zuma.
Assalamualaikum Bang Zuma. Bentar ya teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Sehat selalu, panjang umur. Halo. Sabar ya teman-teman. Ini permintaan kok jadi kayak gini ya jadinya. Assalamualaikum. Sabar. Sabar dulu. Sabar ya. Nanti kita naikkan. Saya siapkan HP dulu. Rizal Prek Pelangi, thank you, barakallah fik. Sabar ya. Tunggu HP saya dulu. Soalnya di ini. Soalnya di report semua, jadi harus pakai akun yang lain. Ini Bang Suma berapa? 3. Bang Suma 3. Henzo, aku Henzo tapi bukan Sabar Oten. ya. Kok saya dipanggil Oten? Oten apa? Rumpan sos Henzo nyamar muslim. Kok aku dipanggil Ada nyamar moderator muslim? nggak? Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Kedengaran. Kedengaran. Ini dengan siapa? Dengan Henzo Bang, Henzo. Henzo. Bentar ya Bang. Iya. Naikkan Saya moderator. ngikutin abang itu sudah dari tahun 2018. Ah, Masya Allah. Hmm. Awal-awal Dari sekte mana, masih Bang? apa ya? Sekte. Iya. Saya Muslim Bang. Muslim. Henzo. Ya anak. Oke. Anak Muslimun. Alhamdulillah, Masya Allah. Kupikir Henzo yang sering diskusi sama aku. Ya, sorry. Oh ya bukan Bang. Ya, Iya, cuman iya. mau menyampaikan salam aja. Saya sekarang di Lu Utara Bang. Lu Utara. Oh, keren. Masya Allah. Di mananya di Lu Utara? Di Lara Bang, Lara. Lara. Oh, Balandai, daerah Siti ya? Bukan Balandai, di mana? Bukan. Balandai depan ya. Masuk lagi di apa namanya Salu Lema. Salu Lemo. masuk. Oh iya, tahu. Iya tahu. Ya. Abang kan biasa ke Belopa kan? Betul. Di selatan. Ya, tahu selatan aja. Aku udah pernah pergi ke itu Bang, tempatnya abang yang di puncak itu, yang di Goa. Oh ya? Kok nggak ada kabar?